Shalom. Kami dari kelompok 1 dan 6, proyek sosialisasi dengan tema memasak dengan hati, berbagi dengan kasih, langkah sederhana menjadi berkat bagi sesama. Nama saya Theo Miracle dengan akhiran NIM 1068. Saya Marisi Raja Guguk dengan akhiran NIM 1022. Saya Ivana EM Dongoran dengan akhiran NIM 1093. Saya Salim Putri Kristanti dengan NIM akhiran 1098. Saya Maria Tigina Manis Tumorang dengan akhiran NIM 1082. Saya Aura Jasmika Boru Papahan dengan NIM akhir 1079. Saya Viana Indriani Luman Batu dengan akhiran NIM 1168. Saya Septiani Anggina dengan NIM akhir 1172. Saya Suyani Kolumban Gal dengan akhir NIM 2079. Saya Diva Larasatina Pitupulu dengan akhiran NIM 1150. Selamat menyaksikan. Shalom guys, ikutin kegiatan masak kami hari ini yuk. Tadi abis masak nasi, lanjut cuci ayamnya, terus tambahin jahe sama garam biar ayamnya gak miss. Ini cabenya ya guys. Dan ini daun kemanginya. Lanjut ditumis aja. Point of view kalau dari jauh. Ayamnya sudah masak guys, langsung disuir aja Gabungin deh cabai sama ayamnya. Kemanginya jangan lupa guys. Next topping selanjutnya telur. Didadar kayak biasa dulu ya. Dimasak deh. Terus diiris-iris kayak mie. Jangan lupa timun juga biar sehat. Packing time. Tampilannya menggoda banget. Ayam suwir siap dibagi. Meanwhile, Kami mau buat timun telur. Esnya belum dibeli ya. Udah kayak aku. Ini episode 2 dari vlog kami ya. Tapi ini pembuatan es timun serutnya. Setelah semua timun diserut, campurin deh ke satu wadah dengan biji selasi, sirup, sama air. Jangan lupa diaduk ya. Icip-icip dulu deh guys. Karena kurang manis, jadinya ditambahin gula cair. Aduk lagi. Gas pakai. Jangan lupa es batunya guys, biar segar. Bungkus ke plastik terus masukin ke kardus biar esnya aman. Jadi deh, ikutin kami berbagi yuk.
sini saya ingin memberikan refleksi diri saya terkait kegiatan yang sudah kami lakukan. Dalam kegiatan ini saya merasa sangat bahagia bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dari mulai memasaknya, kemudian membagikannya, banyak hal yang dapat dipelajari bagaimana cara mengasihi sesama yang baik dan benar. Dalam video kali ini saya ingin memberitahukan bahwa ketika kita berbagi banyak hal yang bisa kita rasakan, dari syukur yang telah kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita masih bisa hidup berkecukupan. Melalui kegiatan ini, saya belajar untuk menghidupi nilai kasih yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan nyata. Kegiatan ini mengingatkan saya bahwa kasih tidak cukup hanya diucapkan, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Saya melihat kebahagiaan dan rasa syukur dari para penerima sehingga saya memahami betapa pentingnya peka terhadap kebutuhan orang lain. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih bersyukur atas berkat yang saya terima dan menggunakan berkat itu menjadi saluran kasih bagi sesama. Saya berharap melalui kegiatan ini saya dapat menerapkan nilai kasih dan pelayanan dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai bentuk iman yang nyata. Melalui kegiatan ini yang sudah dilakukan, saya banyak belajar tentang apa itu bentuk kerjasama tim, bentuk rasa kepedulian, serta rasa syukur. Dimana saya menyadari bahwa masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya, baik itu secara finansial maupun dari segi-segi yang lain. Ketika saya melihat seseorang menerima berkat makanan dari kelompok kami, di situ saya menyadari bahwa saya harus lebih banyak bersyukur atas segala berkat apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Melalui kegiatan ini, saya berharap ke depannya saya dapat terus menumbuhkan sikap rasa kepedulian terhadap sesama dan juga rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Hal yang dapat saya refleksikan dari tugas proyek kelompok kali ini adalah saya senang dapat membantu orang-orang dengan tindakan kecil saya dan kelompok saya, termasuk memasak makanan, membagikan makanan kepada orang-orang yang kurang membantu. Saya juga dapat melihat realita kehidupan di jalan dan juga dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi-kondisi seperti itu untuk kedepannya. Mungkin sekian, terima kasih. Refleksi saya setelah melakukan kegiatan sosialisasi ialah saya sadar bahwa di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan. Sedangkan di sisi lain, saya sering sekali merasa kurang bersyukur dengan apa yang saya miliki, dan saya juga sering melakukan yang namanya penghamburan makanan tanpa sadar bahwa di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan. Melalui kegiatan sosialisasi itu, saya sadar bahwa pendidikan agama yang selama ini kita dapatkan itu seharusnya diterapkan, bukan hanya sebagai pengetahuan biasa saja. Agar apa? Agar kita sadar bahwa orang yang di sekitar kita bisa saja membutuhkan pertolongan kita, bahkan dengan hal-hal kecil. Oleh sebab itu, saya harap saya bisa merubah sikap saya dan sadar bahwa setiap orang yang di sekitar kita itu mungkin membutuhkan bantuan saya, dan saya harap saya bisa membantu mereka dengan hal-hal kecil sekalipun. Melalui kegiatan yang telah kami lakukan, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Dari situ, saya melihat bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, kepedulian, serta perhatian. Dan hal kecil yang kami lakukan ternyata memberikan senyum, bahagia, dan rasa syukur bagi mereka. Hal itu menyadarkan saya bahwa pentingnya kepedulian dan rasa empati terhadap sesama. Saya belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri dan belajar untuk peka terhadap kondisi orang lain. Saat melihat mereka tersenyum dan mengucapkan terima kasih, ada rasa syukur dan bahagia yang timbul dari hati saya. Dari situ saya sadar bahwa memberi bukan bicara tentang seberapa banyak yang kita beri, tetapi bicara tentang ketulusan hati dalam memberi. Dan kegiatan ini juga menyadarkan saya bahwa sudah seharusnya saya bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya belajar untuk lebih menghargai rezeki, keluarga, dan kesempatan yang masih Tuhan berikan setiap harinya. Kegiatan ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, sudah selayaknya kita menolong dan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.
Refleksi diri yang saya dapatkan melalui proyek yang sudah kami laksanakan adalah saya menyadari bahwa kasih bukan hanya tentang perkataan, tetapi tentang bagaimana kita mau hadir dan peduli kepada sesama melalui tindakan nyata. Saat kami membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan, dari situ saya belajar bahwa hal sederhana dapat menjadi bentuk kasih yang berarti bagi orang lain. Dari kegiatan ini, saya juga semakin memahami bahwa sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi berkat dan menunjukkan kasih Tuhan kepada siapapun tanpa memandang keadaan mereka. Baik, refleksi yang saya peroleh dari kegiatan pembagian makanan yang saya dan kelompok saya lakukan beberapa hari yang lalu, menurut saya pribadi, saya memperoleh pembelajaran yang cukup banyak. Nah, salah satunya itu saya belajar untuk lebih peduli dan peka terhadap orang-orang yang di sekitar saya memperoleh atau yang membutuhkan bantuan. Kemudian nilai berbagi dan kasih yang kita peroleh di dalam kelas atau teori yang kita pelajari dalam kelas agama itu tidak hanya cukup kita pahami sebagai teori semata, tapi perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu dari kegiatan ini juga saya belajar untuk lebih mensyukuri atas apa yang saya miliki saat ini dan belajar untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar saya. Sekian refleksi yang bisa saya peroleh. Terima kasih. Melalui kegiatan ini, saya belajar untuk lebih peduli dan peka terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar. Nah, pengalaman ini juga menyadarkan saya bahwa ternyata masih banyak orang di luar sana itu yang memerlukan bantuan dan perhatian khusus bagi sesama. Nah, jadi pengalaman ini juga mengajarkan saya untuk lebih bersyukur atas apa yang saya miliki. Ternyata tindakan kecil atau tindakan sederhana yang kami lakukan itu bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, saya berharap saya sudah dapat terus menumbuhkan rasa empati dan semangat untuk berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian, terima kasih. Shalom semua. Sebelumnya di sini saya mau mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus karena sejak dari dalam kandungan hingga sampai saat ini kebutuhan saya masih dipenuhi. Nah, melalui berkatnya juga lah hingga sampai saat ini saya masih merasakan tempat tinggal yang layak, bisa berkuliah tanpa memikirkan biaya, dan juga menikmati makanan tanpa perlu berjuang terlebih dahulu. Nah, tetapi di sini hal yang ingin saya tekankan bukanlah betapa beruntungnya saya, tetapi bagaimana seringkali kita lupa di luar sana itu masih banyak orang-orang yang butuh bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan satu kali makan dalam sehari. Nah, melalui kegiatan ini saya belajar bahwa hal-hal yang kita anggap biasa itu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Nah, setelah saya melakukan kegiatan berbagi ini, saya merasa senang melihat mereka menikmati makanan yang kami berikan. Apalagi saya ikut turut andil dalam menyiapkan konsumsi tersebut. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih peduli terhadap sekitar. Dan juga nggak harus dengan hal-hal yang besar. Terkadang hal-hal kecil seperti makanan sederhana dan juga sapaan hangat itu sudah cukup membawa sukacita. Nah, ada satu ayat yang saya jadikan pedoman untuk terus berbagi, tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di akhir, marilah kita mendoakan saudara-saudari kita yang membutuhkan, agar mereka sehat selalu, dipertemukan oleh orang-orang baik, dan juga diberi rezeki yang melimpah. Amin. Sekian proyek sosialisasi dari kelompok 1 dan 6. Terima kasih. Shalom.